Puji Tuhan, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang memberikan terus kepada kita kekuatan, yang memberikan terus kepada kita untuk kita melakukan kehidupan kita sehari-hari. Kita langsung buka di dalam Titus 2 ayatnya ke-1. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi engkau beritakan apa yang sesuai dengan ajarannya sehat. Puji Tuhan, saudara yang diberkati, dalam ayat ini menekankan kepada kita betapa pentingnya kita hidup di dalam ajarannya sehat, yaitu orang-orang Kristen. Dalam ayat ini mengajar kita orang-orang yang percaya, kita terus hidup di dalam ajarannya sehat. Sehingga Rasul Paulus ini menulis ini kepada suratnya ini kepada Titus untuk mengajar jemaat-jemaat yang di Kreta. Dan Rasul Paulus menegaskan, memberikan tugas kepada Titus agar terus dia mengajar jemaat-jemaat yang ada di Kreta agar hidup mereka hidup di dalam ajarannya sehat. Puji Tuhan, saudara yang diberkati, seperti apa sih yang orang yang hidup di dalam ajarannya sehat? Adalah orang yang hidup dengan dalam ajarannya sehat adalah orang yang hidup dengan sesuai dengan ajaran di dalam kebenaran Alkitab. Sehingga kehidupannya sehari-hari dia hidup di dalam apa dia mengerti, apa itu di dalam apa yang ada isi di dalam Alkitab. Sehingga dia mengerti kehidupannya sehari-hari, dia hidup di dalam hidup yang sehat. Dan Paulus perlu kita tahu apa tujuan Rasul Paulus menulis surat ini kepada Titus. Hal yang pertama, Paulus mengajarkan ajarannya sehat. Paulus ingin mengajarkan ajarannya sehat kepada Titus dan jemaat di Kreta, dan ajaran yang sehat dan berdasarkan kepada firman Tuhan dan Alkitab. Itulah tujuan Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Titus agar Titus menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang di Kreta agar jemaat-jemaat di Kreta hidup di dalam ajaran yang sehat. Yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan membentuk perilaku yang baik. Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Kreta bagaimana perilaku mereka, kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana kehidupan orang-orang tua laki-laki, bagaimana kehidupan orang tua perempuan dan pemuda dan hamba, bagaimana kehidupannya sehari-hari, apa yang dia lakukan sehingga kehidupannya dia hidup di dalam ajarannya sehat. Dan yang ketiga, Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka untuk menghindari ajarannya sesat. Itulah tujuan Rasul Paulus. Rasul Paulus mau jemaat-jemaat di Kreta ini jangan sampai mereka menjauh pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, agar mereka hidup terus di dalam ajaran-ajarannya sehat. Jangan sampai mereka hidup di dalam ajaran kesesatan. Rasul Paulus ingin menghindari itu, supaya jemaat-jemaat di Kreta ini di dalam kehidupan mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, kita lanjut di dalam ayat yang kedua, bagaimana perilaku kehidupan sehari-hari orang tua laki-laki. Yang ayat yang kedua, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, di dalam kasih, dalam ketekunan. Puji Tuhan, saudara yang diberkati, dalam ayat ini yang kedua ini tentang perilaku sesuai dengan ajarannya sehat. Bagaimana orang tua laki-laki harus hidup sederhana, bermartabat dan bijaksana. Orang tua laki-laki sederhana berarti hidup tidak berlebihan dan tidak mencari kesenangan duniawi. Hidup bermartabat berarti memiliki harga diri dan perilaku yang terhormat. Sehat di dalam iman berarti memiliki iman yang kuat dan tidak goyah apapun masalah, apapun persoalan, tetap memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Itulah perilaku yang dilakukan orang-orang tua laki-laki. Lanjut ayat yang ketiga.
Demikian juga perempuan-perempuannya tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Janganlah memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Lanjut ayat yang ketiga, 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda dan mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat yang ketiga, inilah perilaku orang tua perempuan. Dia hidup dengan bijaksana. Dia menjadi contoh. Dia menjadi contoh kepada orang-orang di luar, kepada anak-anaknya. Bukan menjadi bukan menjadi perempuan-perempuan yang tidak menjadi contoh, tetapi kita orang-orang tua ini harus menjadi contoh, pintar mengajar hal-hal yang baik, mengajar nilai-nilai positif kepada anak-anaknya. Begitu juga di ayat yang keempat sampai yang kelima. Dan dengan demikianlah mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suaminya dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hatinya dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Inilah perilaku seorang perempuan. Dia harus taat kepada suaminya, dia berlaku baik, dia melayani suaminya dengan hal yang baik, dia mendidik anak-anaknya. Ayat firman Tuhan ini bukan hanya kepada jemaat di Kreta yang akan bersampai, tetapi kepada kita pada pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kehidupan kita agar kita hidup di dalam ajaran yang sehat itu. Perlu kita orang-orang yang percaya, kita hidup di dalam ajaran yang sehat itu. Kenapa kita hidup di dalam ajaran yang sehat itu? Karena kehidupan kita sehari-hari akan diberkati oleh Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan memberkati keluarga kita, kehidupan kita, sementara kita nggak hidup dengan sesuai apa yang mau firman Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang mau Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita itu kita tidak mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Tetapi ketika kita hidup di dalam ajarannya sehat itu, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Jadi saudara yang diberkati, marilah kita hidup terus di dalam ajaran-ajarannya sehat itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Mari terus kita kejar, biar kita hidup terus di dalam ajaran yang sehat. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu